Halo semua, selamat datang di channel kami. Kita akan menyelami rahasia-rahasia tersembunyi dalam sejarah, menggali fakta unik menarik, sekaligus membahas momen-momen terbaik di masa lampau. Di Indonesia memiliki sejarah yang kaya dan beragam. Kali ini kami akan membahas kerajaan-kerajaan tertua yang pernah berdiri di Indonesia yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah Nusantara. Berikut 5 daftar kerajaan tertua di Nusantara versi Ersa Channel. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia, didirikan sekitar abad keempat dan berpusat di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Bukti keberadaannya ditemukan dalam bentuk 7 buah yupa atau prasasti berupa tiang batu yang ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sansekerta. Yupa memiliki 3 fungsi utama sebagai prasasti, tiang pengikat hewan untuk upacara keagamaan, dan lambang kebesaran raja. Kerajaan Kutai Martapura berakhir saat rajanya yang bernama Derma Satya terbunuh dalam peperangan melawan Kerajaan Kutai Kartanegara yang dipimpin oleh Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa. Atas menaklukkan Kutai Martapura, Aji Pangeran Sinum Mendapa menggabungkan nama dari kedua kerajaan tersebut menjadi Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martapura. Kutai Kartanegara ing Martapura selanjutnya menjadi kerajaan Islam pada tahun 1735. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan tertua kedua di Nusantara setelah Kerajaan Kutai. Kerajaan ini meninggalkan bukti arkeologi dan pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa dari abad ke-5 hingga abad ke-7 Masehi. Puncak kejayaannya terletak di tepi Sungai Citarum di wilayah Jawa Barat. Raja yang berkuasa pada saat itu adalah Purnawarman. Bahasa resmi di Kerajaan Tarumanegara adalah Sansekerta. Agama yang dianut adalah Hindu dan Buddha. Bukti tertua peninggalan arkeologi dari kerajaan ini adalah Prasasti Kiareten. Prasasti ini berupa batu peringatan dari abad ke-5 Masehi yang ditandai dengan bentuk tapak kaki Raja Purnawarman. Terdapat 7 bukti prasasti yang berhubungan dengan Kerajaan Tarumanegara ditemukan di daerah Jawa Barat, Jakarta, dan Banten. Prasasti-prasasti tersebut antara lain Prasasti Ciareten, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Jambu, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Muara Ciaten, Prasasti Tugu, dan Prasasti Cidanghiang. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Buddha yang berdiri pada abad ke-7 di Palembang, Sumatera Selatan. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-9 dan mengontrol perdagangan di jalur Selat Malaka, serta memiliki kekuasaan di banyak daerah di Nusantara. Sriwijaya juga dikenal sebagai kerajaan bahari histori yang berasal dari Pulau Sumatera dan berpengaruh pada perkembangan sejarah Asia Tenggara, terutama dalam kawasan Nusantara Barat. Sriwijaya mengontrol perdagangan di jalur utama Selat Malaka, menjadikannya kerajaan maritim yang berpengaruh. Pada masa lampau, Sriwijaya bahkan menjadi simbol kebesaran Sumatera. Kesultanan Samudra Pasai, juga dikenal dengan nama Samudra Darussalam atau Samudra Pasai, adalah kerajaan Islam yang pertama di Nusantara. Kerajaan ini terletak di pesisir pantai utara Sumatera, lebih tepatnya di sekitar kota Lok Sumawe, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Kerajaan ini didirikan oleh Merah Silu yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh sekitar tahun 1267 Masehi. Merah Silu sebelumnya menggantikan raja bernama Sultan Malik Al-Nasir dan menjadi penyebar agama Islam di Sumatera. Makam raja pertama kali ditemukan pada tahun 710 Masehi, serta koin berbahan emas dan perak dengan nama keturunan rajanya. Penemuan ini membuktikan bahwa kerajaan Samudra Pasai sudah berdiri sebelum tahun 710 Masehi dan Islam telah masuk ke Nusantara sebelum masa tersebut. Kesultanan Pasai juga tercatat dalam kitab perjalanan Abu Abdullah Ibnu Battuta, seorang musafir Maroko yang singgah di negeri ini pada tahun 1345 Masehi. Kesultanan Pasai akhirnya runtuh setelah serangan dari Portugal pada tahun 1521.
Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Berpusat di Mojokerto, Jawa Timur, kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 Masehi. Selama masa kejayaannya, kerajaan Majapahit dipimpin oleh beberapa raja terkenal, termasuk Hayam Wuruk yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389. Majapahit adalah kerajaan yang menguasai wilayah maritim di Asia Tenggara. Terdapat peninggalan berupa naskah kuno yang mencatat perihal berdirinya kerajaan Majapahit. Salah satu momen penting dalam sejarah Majapahit adalah Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Pati Gajah Mada. Dalam sumpah ini, Pati Gajah Mada berjanji tidak akan menikmati hasil bumi Nusantara sebelum berhasil menyatukan seluruh wilayah di bawah kekuasaan Majapahit. Meskipun kerajaan-kerajaan ini telah lama berlalu, peninggalan sejarahnya tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya Nusantara. Prasasti-prasasti dan peninggalan arkeologinya memberikan wawasan tentang masa lalu dan peradaban di Nusantara. Karya-karya budaya masa lampau juga memiliki manfaat ideologis, edukatif, dan ekonomis yang terus berdampak pada masyarakat. Jadi, mari kita jaga dan lestarikan peninggalan sejarah yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah klik video kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen jika Anda menikmati konten ini. Sampai jumpa di video berikutnya.